menurut Leonardo da Vinci, melukis itu tidak cuma keterampilan tangan atau keterampilan mata, tapi juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my YouTube channel. ya, kalau ini yang tentang lukisan ya, ada banyak kalimat quotes dari seorang Da Vinci tentang lukisan. Dia membandingkan lukisan dengan puisi. Lukisan adalah puisi yang diam, dan puisi adalah lukisan yang buta. Lukisan adalah puisi yang terlihat tapi tidak terdengar. Puisi adalah lukisan yang terdengar tapi tidak terlihat. Dua-duanya setara. Da Vinci ini dikenal sebagai tokoh yang mampu memadukan tiga hal: filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Apapun karya Da Vinci, kamu tidak bisa hanya melihat tampilannya, tapi sekaligus dia akan menggugah pikiranmu untuk menafsir. Kamu lihat gambarnya Mona Lisa, itu nanti kepalamu bunyi macam-macam. Tidak sekedar lihat gambar, oh perempuan cantik, selesai. Tidak. Membunyikannya beda-beda, sesuai kapasitasmu masing-masing. Jadi melihat gambar kayak melihat puisi, kayak seperti ada yang dikatakan. Sementara puisi seperti ada yang digambarkan. Ketika kamu baca puisi, muncul gambaran-gambaran di kepalamu. Jadi katanya Da Vinci, puisi itu kayak lukisan, meskipun tidak ada gambarnya. Lukisan itu seperti puisi, meskipun tidak ada suaranya. Dan puisi dan lukisan itu luar biasa. Kamu mungkin nulis agak susah, mengekspresikan keinginanmu dalam tulisan utuh agak susah, tapi kalau dalam puisi mungkin lebih mudah. Atau dalam lukisan, kan ada lukisan itu coraknya ekspresionis. Entah kamu nyoret apa, yang penting mengekspresikan jiwamu, keinginanmu, gagasanmu, itu bisa. Itu coret-coret itu kadang mana yang tebal, mana yang tipis. Nah, ekspresionis kan gitu. Jadi kalau tidak percaya, kamu coba kalau kamu sedang sumpek, stres, kamu sedang marah atau sedang sangat senang, ngelukis, bikin coretan-coretan. Tidak usah dipikir nanti jadinya gambar apa. Ya insya Allah jelek lah kalau dilihat secara itu. Tapi itu luapan jiwa, itu lebih otentik. Ya, kamu coba. Atau puisi, kalau tidak lukisan ya puisi. Ini bagian dari kecerdasan. Kalau teori otak kanan, otak kiri, bagian dari kecerdasan otak kanan. Hidupkan, misalnya kamu cobalah bikin puisi. Apa yang kamu rasakan, hidupkan dengan puisi. Karena kalau kamu cerita apa adanya secara prosa mungkin agak berat. Tapi kalau puisi bisa. Jadi apalah kamu, satu kata juga tidak masalah. Kan saya pernah ada puisi yang judulnya panjang sekali, tapi isinya cuma satu kata. Jadi judulnya itu malam-malam seorang duda, hujan gerimis, kedinginan. Pokoknya panjang terus. Isinya cuma satu kata dan itu pisuan. Itu dok. Neng nggak bisa tak ucap di sini nanti kamu. Jadi itu saja kan kelihatan mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa. Jadi katanya Leonardo da Vinci, lukisan dan puisi dua-duanya mengekspresikan jiwamu. Yang satu terdengar, yang satu terlihat. Kemudian seorang pelukis memiliki alam semesta dalam pikiran dan tangannya. Begitu kamu bisa melukis, dunia ada dalam genggamanmu. Kamu pingin apa? Bisa kamu wujudkan lewat tanganmu, kalau kamu pintar melukis. Kamu pingin versi dirimu yang ganteng, gambaran dirimu yang ganteng bisa.
Kamu pingin jejer sama artis siapa, gambarlah dirimu jejer. Kalau sekarang pakai Photoshop bisa ya. Jadi begitu kamu pinter ngelukis, dunia ada dalam genggamanmu, alam semesta ada di tanganmu. Katanya Leonardo da Vinci. Oke. Yang tidak pinter ya tidak usah minder. Asal kamu bisa melihat lukisan aja gampang. Kadang-kadang kita itu memahami lukisan kan juga susah. Melihat lukisan, ini lo gambar ropo, gambar kayak gini kok mahal amat, kan kita sering begitu. Ya karena kamu melihatnya dengan mata awam. Yang ngerti seni bisa menangkap. Jadi kalau kamu ingin dianggap ngerti, pura-pura ngerti. Wah, luar biasa lukisan ini. Dikira-kira ini menunjukkan harus apa-apa. Oke. Terus seorang pelukis hanya akan melahirkan lukisan yang bernilai rendah kalau ia menjadikan karya orang lain sebagai ukurannya. Jadi kalau ini nasihatnya Leonardo da Vinci, jadilah otentik. Tidak masalah, tidak sesuai dengan, tidak cocok sama karya orang yang luar biasa. Kamu tidak harus jiplak. Kalau tulisan ya jangan plagiat. Otentiklah jadi dirimu. Berkaryalah versimu. Sebagus apapun karyamu, kalau hanya niru, apalagi jiplak, levelnya pasti di bawah yang kamu tiru. Tidak mungkin kamu besar dengan itu. Dapat keuntungan mungkin iya, kalau tidak ketahuan. Tapi namamu tidak akan besar dengan itu. Bahkan ada kemungkinan namamu akan hancur gara-gara itu. Jadi jangan jadi peniru. Jadilah yang original, yang otentik, versimu sendiri. Itu nasihatnya Leonardo da Vinci. Oke, nasihat pertama itu. Nasihat kedua, seorang pelukis yang menggambar hanya dengan tangan dan mata, tanpa pikiran, itu seperti satu cermin yang meniru apapun yang diletakkan di hadapannya tanpa menyadari eksistensi barang itu. Jadi ini menurut Leonardo da Vinci, melukis itu tidak cuma keterampilan tangan atau keterampilan mata, tapi juga pikiran harus ikut main. Di situ nanti antara lain letaknya originalitas tadi. Kalau pikiran tidak main, ya hasilnya cuma niru, termasuk niru objeknya. Kalau gambar orang persis orang, itu tidak luar biasa. Makanya kemarin waktu kita filsafat seninya Ismail Farabi yang seni tauhid kan itu, di mana ciri otentiknya seni Islam itu tidak senang dengan jiplakan. Kalau hanya persis gitu ya, ngapain kamu ngelukis, gambar, capek, difoto aja selesai. Justru otentiknya lukisan itu kalau ada imajinasi dan akalmu bermain. Jadi kuncinya di situ. Oke. Terus kalau ini tentang seni. Katanya Leonardo, kalimat pertama itu, prinsip pengembangan pikiran secara penuh dua. Belajarlah ilmu seni dan belajarlah seni ilmu. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu. Ini penting. Ilmunya seni itu apa? Ya hidupmu biar tidak kaku, biar luwes, biar lentur, harus sedikit-sedikit ngerti seni. Tidak masalah kamu punya selera musik apa, kamu punya selera seni apa, punyalah itu. Karena di antara yang melembutkan jiwa itu seni. Kalau kamu tidak ngerti sama sekali atau tidak minat sama sekali dengan seni, biasanya hidupmu agak kaku, tidak lentur, tidak fleksibel. Jadi untuk dirimu jadi penuh, katanya Leonardo da Vinci, kuasailah ilmu seni. Yang kedua apa? Seninya ilmu.
Seninya ilmu itu seninya orang cari ilmu, seninya jalan keilmuan. Jadi ini juga penting, karena yang cenderung kaku biasanya kan ilmu. Pengetahuan itu kan kaku. Agar menarik apa? Pertemukan dengan seni. Kalau sekedar kamu nasihati orang, itu gampang. Kamu tinggal menghafalkan ayat-ayat bagus, kamu tinggal menghafalkan quote-quote luar biasa, terus disampaikan ke orang mudah. Tapi kalau ingin lebih menarik, tautkan itu dengan seni. Mungkin kamu tidak cuma menasehati, tapi nyanyi misalnya. Sambil nyanyi, sambil kamu sampaikan. Oh, itu mungkin orang lebih tertarik. Mungkin sambil gambar. Saya tidak tahu apa ada ya ustadz yang ceramah sambil gambar gitu. Ini saudara-saudara. Loh, itu yang menarik juga. Jangan sampai kita masuk neraka terus gambar neraka. Kayak di komik-komik zaman dulu kan ada itu gambarnya orang disiksa di neraka. Oh, itu unik juga media dakwah yang khas. Jadi ngerti seninya ilmu dan ilmunya seni. Otak kananmu harus hidup. Kadang-kadang ketika seni terlibat, pesannya sederhana, tapi lebih menyentuh. Dibandingkan yang pesannya luar biasa, kalau ditulis bisa berjilid-jilid, tapi tidak menyentuh. Orang yang ngertinya iyalah manduk-manduk, tapi ya biasa aja. Oke, manduk-manduk itu kan tanda dia sudah paham. Berarti tidak luar biasa. Orang sudah paham itu sebelumnya memang dia sudah ngerti, terus diulang orang lain, oh iya, kan gitu. Justru lebih dahsyat kalau kamu ngomong yang dengerin geleng-geleng. Itu orang, itu antara kagum sama ya, geleng-geleng itu sama kayak gitu kok diomongkan misalnya. Dan kagum. Jadi geleng-geleng itu perlu ditelusuri. Tapi kalau hanya mengangguk-angguk, kamu ngomong ke orang mengangguk-angguk, itu biasanya yang kamu ngomongkan standar-standar. Tapi kalau orang geleng-geleng, wah itu antara kagum sama melecehkan. Alah, kayak gitu kok disampaikan. Oke. Jadi ilmunya seni dan seninya ilmu. Kembangkan panca indramu. Khususnya bagaimana untuk mengamati. Sadari bahwa segala sesuatu berhubungan dengan segala hal yang lain. Everything connected to any other things. Jadi segala hal ini berkaitan, maka bacalah secara utuh, jangan dipotong-potong. Oke, jadilah seniman. Seniman itu apa sih? Seniman adalah orang yang mengamati apa yang oleh orang lain dilihat sekilas saja. Itu seniman. Jadi kalau orang lain hanya melihatnya sekilas kayak tidak penting. Tapi kalau seniman itu bisa seni suara, seni lukis, seni apapun. Itu yang bagi orang lain tidak penting, jadi penting. Dia tertarik, dia bisa melihat sisi menarik. Seniman apapun, seniman fotografi misalnya, dia bisa lihat spot. Kadang-kadang foto itu sederhana, tapi karena dia ada jiwa seniman, bisa menampilkan sisi luar biasa dari gambar yang sederhana. Jadi cirinya seniman apa? Bisa menemukan hal menarik dari hal yang biasa-biasa saja oleh orang lain. Oke, ya nanti kamu uji kesenimananmu. Sejauh mana hal yang menurut orang biasa-biasa, kamu bisa menunjukkan sisi menariknya di mana. Oke, terus ya seni adalah ratu dari semua ilmu. Kalau ini biasa promosi karena beliau kan ya seniman, menyampaikan pengetahuan ke semua dunia. Ilmu penting, seni penting, filsafat penting. Yang dahsyat dari Leonardo da Vinci, dia bisa menggabungkan ketiganya. Dan sama kayak tokoh-tokoh jenius sebelumnya, engkau menjadi seniman kalau punya rasa curiosity, rasa ingin tahu. Kalau kamu anggap biasa-biasa semuanya, ya berarti kamu tidak bakat jadi seniman.
penikmat seni juga tidak bakat. Kalau kamu anggap biasa-biasa itu kan nonton seni juga tidak enak. Kamu nonton film misalnya, filmnya tembak-tembakan, bunuh-bunuhan terus, alah gitu aja teriak-teriak, itu kan pura-pura, cuma acting. Tidak enak. Justru enak kalau kamu bisa menikmati. Alah, ndak usah nangis, wong itu cuma film aja kok nangis. Oh, ndak seru ya. Serunya nonton film itu kamu bisa nangis. Ceritanya memang mengharukan. Tapi kalau kamu nontonnya dengan kacamata flat biasa, ya jadinya ndak enak. Nanti ada film apalah, horor apa hantu gitu, alah itu bohong-bohongan, itu aslinya hantunya ya ndak ada, itu yo aktor yang jadi hantu ya, kayak gitu yo. Ndak usah nonton film horor. Wong memang nonton horor itu pengen ditakut-takuti. Oke, nonton horor nanti waktunya hantunya keluar malah merem. Lah terus ngapain nonton kalau takut? Oke, yang bisa menanggapi itu jiwa seni. Kalau jiwa seninya ndak ada ya biasanya ndak nikmat. Hidupnya juga ndak imbang. Oke, terus kita tinggalkan dunia seni, kita masuk ke falsafahnya tentang hidup. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.